Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Di Apostel saudara-saudara sekalian. Saya berharap Anda semua dalam keadaan luar biasa hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas Amsal 1 ayat 8-9. Amsal ini sebagaimana kita tahu ditulis oleh Raja Salomo, raja yang luar biasa, yang di dalam kitab yang lain, saudara kita, sepupu kita Muslim, kitab ini, Raja Salomo ini disebut Nabi Sulaiman. Luar biasanya, tulisan Amsal ini hanya ada di dalam Alkitab dan tidak ada di kitab lain tersebut. Hari ini kita akan membaca sebagai permulaan adalah pasal 1 ayat 8-9. Saya akan baca buat kita semua. Hai anakku, pasal 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Saya berikan tema pada video kali ini adalah menghormati ayah dan ibu. Menghormati orang tua kita. Kata yang perlu kita perhatikan dalam ayat 8 adalah kata dengarkanlah. Dalam teks asli Ibraninya berasal dari kata syama atau shema, yang artinya adalah taat. Yang berikutnya adalah mendengar dengan perhatian atau tertarik. Taat, mendengar dengan perhatian atau tertarik. Raja Salomo atau Nabi Sulaiman dalam kitab saudara Muslim mengajarkan lewat kitab Amsal ini value atau nilai bahwa pentingnya menghormati orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Sebab kenapa? Karena itu adalah hukum atau perintah Tuhan. Hukum berarti berlaku pada semua orang. Ciri-ciri orang yang berkata aku mengenal Tuhan, salah satunya adalah menghormati orang tua kita. Bagaimana mungkin kita menghormati Tuhan? Kita berkata saya menghormati Tuhan yang tidak kelihatan itu, sementara orang tua yang kelihatan di depan mata kita tidak menghormatinya. Jadi untuk menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, terlebih dahulu kita harus belajar menghormati orang tua sebagai wakilnya Tuhan yang kelihatan. Baik, jadi hikmat apa sih? Nasihat-nasihat apa sih, hukum-hukum apa sih yang perlu kita belajar dari Salomo atau Nabi Sulaiman pada hari ini yang bisa kita pegang dalam hidup kita? Yang pertama, anak-anak harus mendengarkan ajaran yang baik, yang sesuai hukum Tuhan dari orang tua kita. Sekali lagi, anak-anak harus mendengarkan ajaran yang baik, yang sesuai hukum Tuhan dari orang tua kita. Perlu digarisbawahi bahwa ajaran-ajaran yang sesuai dengan hukum Tuhan lah yang kita ikuti. Jadi kalau ajaran dari orang tua tidak sesuai dengan hukum Tuhan, kita tidak harus atau tidak wajib mengikutinya. Bahkan tidak boleh kita mengikutinya. Contohnya, jika orang tua menyuruh anaknya mencuri, mestinya kita tidak mengikutinya. Bukan berarti tidak mendengarkan dia itu kita tidak menghormati. Atau ada orang tua zaman now yang sekarang ini mungkin menjual anaknya, disuruh dijual kepada yang wanita, dijual kepada om-om hidung belang. Bagaimana? Oh, nanti saya kalau tidak mendengarkan orang tua, saya berarti tidak hormat, tidak berbakti pada orang tua. Bukan seperti itu. Kita hanya mendengarkan ajaran yang baik dari orang tua, yaitu yang sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi dengan begitu anak-anak memang harus belajar hukum Tuhan. Dulu tidak ada hukum Tuhan tertulis, mesti hanya orang tertentu yang memegang. Sekarang ada Alkitab, harus belajar sendiri juga, tanggung jawab kita. Sebagai tambahan, pada waktu itu, zaman dulu waktu kitab ini ditulis, yaitu sebagaimana kitab Ulangan 6 ayat 7, kitab Ulangan 6 ayat 7 di situ tertulis. Ulangan 6 ayat 6-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5 tuh ya. Ayat 6, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu.
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8-nya, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu sampai 9. Jadi dari ayat Ulangan, dari pasal Ulangan, dari kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 sampai 9 boleh dibaca. Intinya adalah orang tua harus selalu mengajarkan hukum Tuhan pada anak-anaknya. Karena seperti zaman dulu belum banyak ditulis salinan perintah-perintah Tuhan, itu hanya ada pada Musa waktu itu. Jadi pelajarannya diajarkan secara lisan, omongan, dan dihafalkan, diajarkan turun-temurun. Melalui apa? Jadi pengetahuan tentang Tuhan dan hukum-hukumnya diturunkan secara turun-temurun melalui orang tua. Sekali lagi, pengetahuan tentang Tuhan dan hukum-hukumnya secara turun-temurun diturunkan melalui orang tua, secara lisan dihafalkan. Itu berlangsung turun-temurun terus. Itu diingat, dihafal, dinyanyikan oleh mereka pas lagi makan, diceritakan. Yang kedua, anak-anak bukan hanya mendengarkan orang tua saja, tapi juga harus menghormati orang tua. Bukan hanya didengarin saja, tetapi juga harus menghormati orang tua. Sebagaimana hukum Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 12, hukum Tuhan yang kelima, hukum Taurat yang kelima, dia dikatakan demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati ayah dan ibu kita supaya panjang umur, supaya sejahtera hidup kita. Itulah hukum Taurat yang kelima. Hormati ayah dan ibumu, maksudnya apa sih menghormati itu seperti apa? Kata hormat itu atau respect, bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata kabet atau kabot, bisa sama artinya bobot, ada bobot itu. Jadi kita waktu menghormati orang tua itu sebenarnya maksudnya adalah kita harus memandang orang tua itu sebagai orang yang punya nilai, ada beratnya, ada bobotnya, nilai itu ada berat. Ya, itu apa nilainya orang tua itu? Sebagai wakilnya Tuhan. Mungkin orang tua itu tidak lebih tinggi sekolahnya dari anak-anak. Mungkin orang tuanya SD tapi anak-anaknya doktor, S3. Apakah anak-anak harus menganggap rendah, meremeh orang tua? Tidak, dia harus menganggap orang tua itu ada berat, ada nilai, ada bobotnya. Karena kenapa? Karena dia wakilnya Tuhan yang kelihatan, yang akan mengajarkan hukum-hukumnya Tuhan. Dengan demikian berarti orang tuanya harus belajar juga hukum Tuhan. Kira-kira demikian. Yang ketiga, orang tua harus memberi hukum beserta juga instruksinya, yaitu instruksi mengapa. Hukum Tuhan diberikan beserta instruksi atau petunjuk mengapa. Karena anak-anak adalah makhluk yang berakal budi. Jadi mereka kan selalu bertanya, kenapa kami dihukum? Kenapa kami tidak boleh mencuri? Kira-kira demikian. Harus diterangkan, diberikan petunjuk alasannya mengapa tidak boleh mencuri. Harus dijelaskan, bukan hanya, udah kamu lakukan, saya nggak boleh nanya-nanya. Tidak bisa seperti itu, makanya anak-anak tidak berkembang pemikirannya. Karena tidak boleh bertanya. Justru yang membuat cerdas itu adalah kemampuan bertanya. Solusi hidup ini bisa tercapai banyak hal, kemajuan di hidup ini karena kemampuan bertanya sebenarnya. Berikutnya, yang keempat adalah ajaran kebenaran ilahi atau hukum-hukum Tuhan yang diberikan lewat orang tua itu jangan kita tinggalkan hingga dewasa sekalipun. Kita harus tetap pegang hingga dewasa. Yang kelima, ajaran orang tua yang sesuai hukum Tuhan kalau kita pegang akan menjadi ibarat kalung emas atau yang berharga di leher kita. Mengapa?
Sebab orang tua yang benar, yang hidup sesuai hukum Tuhan, pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Oleh karena itu, marilah kita pegang ajaran-ajaran orang tua kita yang sesuai hukum Tuhan. Kita peganglah itu. Sesudah kita bisa menggali sendiri firman Tuhan dari Bible, dari Alkitab kita, itu lebih bagus lagi. Kalau dulu kita masih tergantung secara lisan kata-kata orang tua zaman dulu, sekarang kita bisa belajar sendiri, sama kita pegang yang kita tahu dari hukum-hukum Tuhan yang kita praktekkan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan dalam video kali ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.